Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Yudi Ariana, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi bab 2, yaitu mengenai asal mula negara. Dan materinya saya ambil dari bukunya Pak Hasan Suryono. Ya, buku ini dapat teman-teman beli di online shop itu banyak. Sebelum memasuki materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Jundi Robani, saya dari kelas C, saya semester 1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu ilmu negara. Jadi, ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari negara dalam keadaan yang masih bersifat universal, bersifat umum, dan masih abstrak. Jadi, belum terikat pada suatu negara tertentu. Misalkan kita berbicara tentang asal mula negara. Jadi, objeknya itu belum bersifat konkret. Asal mula negara mana, bentuk negara mana. Oleh karena itu, objek daripada ilmu negara itu bersifatnya universal, umum, belum terbatas pada waktu, wilayah, dan masa tertentu. Seperti itu. Kemudian, apakah yang membahas tentang negara ini hanya ilmu negara saja? Tentu tidak. Ada beberapa yang juga membahas tentang negara. Misal hukum tata negara, hukum tata pemerintah, ilmu politik, dan hukum publik internasional. Itu semua juga membahas tentang negara. Lalu apa bedanya dengan ilmu negara? Seperti yang saya katakan di awal tadi, yang membedakan di antara semuanya itu adalah objeknya, di mana objek ilmu negara itu masih bersifat universal, bersifat umum, belum terikat pada negara tertentu. Kalau hukum tata negara tadi sudah terikat pada negara tertentu, hukum tata pemerintahan, ilmu politik, dan hukum publik internasional itu juga sudah membahas tentang suatu negara tertentu. Sedangkan ilmu negara itu belum. Jadi bisa disimpulkan yang membedakan itu adalah objeknya. Seperti itu. Baik, itu tadi sedikit penjelasan atau sedikit pengantar mengenai ilmu negara. Kemudian kita akan masuk bab mengenai asal mula negara. Jadi, sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Dan sesuatu yang ada itu pasti ada proses terjadinya. Demikian pula asal mula negara. Di dalam bukunya Pak Hasan Suryono ini dijelaskan ada dua teori, yaitu teori spekulatif dan juga teori evolusioner. Di dalam teori spekulatif itu dijelaskan ada 8 teori. Tapi di sini saya akan membahas beberapa saja. Saya akan membahas tentang teori perjanjian masyarakat, teokrasi, teori kekuatan, teori patriarkal, matriarkal, dan juga teori organis. Yang pertama itu teori perjanjian masyarakat. Di dalam teori ini dikatakan bahwa negara itu terbentuk karena ada perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Kenapa harus ada perjanjian? Karena di zaman dahulu itu manusia itu masih bebas, masih bersifat abstrakto. Kemudian manusia itu tidak merasa aman. Jadi dibutuhkan sebuah perjanjian agar manusia atau orang itu merasa aman. Ya, seperti itu kurang lebih bunyi teorinya. Kemudian teori teokrasi, ini teori yang kedua. Jadi teori ini mengatakan bahwa sesuatu yang ada atau sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat, di dalam negara itu terjadi karena kehendak Tuhan. Jadi emang benar-benar semua itu kehendak Tuhan, tidak ada campur tangan dari orang atau makhluk hidup lainnya. Kemudian ada teori kekuatan, di mana di dalam teori ini dikatakan bahwa negara terbentuk dari dominasi orang yang kuat. Jadi bisa disimpulkan ketika kita kuat, kita punya kuasa, ya seperti itu. Teori patriarkal dan matriarkal. Kedua teori ini saling bertentangan, di mana teori patriarkal ini berpendapat
bahwa garis keturunan dari ayah lah yang berhak untuk memimpin keluarga. Sedangkan teori matriarkal berpendapat bahwa pemimpin itu harus ditarik dari garis keturunan seorang ibu. Nah, seperti itu. Yang keenam yaitu teori organis, di mana teori ini berpendapat bahwa negara disamakan dengan makhluk hidup yang mempunyai anggota badan dan mempunyai tempat sendiri-sendiri dan juga mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan, teori mana yang lebih afdol atau teori mana yang lebih cocok digunakan? Sebelum kita menjawab, kita harus tahu bahwa teori-teori itu ada, bahwa teori-teori itu ada dikarenakan ada sebuah fakta atau sebuah fenomena-fenomena. Jadi kita tidak bisa menilai teori ini cocok atau tidak, teori ini cocok atau tidak, karena sebuah teori itu ada karena adanya fenomena dan fakta-fakta itu. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan teori ini salah, teori ini benar, tidak bisa. Karena setiap teori itu ada fakta dan juga fenomenanya sendiri-sendiri, di mana fenomena dan fakta-fakta itu dikumpulkan dan menjadi sebuah teori. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih itu pembahasan dari bab 2 dari buku Ilmu Negara ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.